Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kemarin kita melihat ada Partai Umat menyampaikan statementnya, yang di situ pembicaranya Ketua Umumnya Ridho Ramdhani. Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas. Kita akan jelaskan, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif, dalam etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Saya ingin mengambil suatu kutipan yang bagi saya itu sesat lah. Ini ciri-ciri politik busuk lah bagi saya. Dia ingin membawa agama, dia ingin menjustifikasi agama, dia mengatakan Al-Quran atau agama hanya untuk kepentingan ambisi politiknya aja. Dan yakinlah, misalkan Partai Umat itu menang, terus negeri ini dipegang oleh Amin Rais, justru mereka yang pertama menikam Tuhan, dan mereka malah merusak Islam. Kenapa? Ini semua hanya untuk kepentingan cari suara aja. Tentunya siapa yang akan dipengaruhi oleh Partai Umat ini? Ya kelompok-kelompok awam lah, orang-orang awam untuk menambah suara dia. Kalau orang yang sudah tercerahkan, orang waras, tidak akan mengikuti Amin Rais ini, yang kerjaannya dari dulu bisanya cuma menjual agama, seperti dirinya itu mewakili Islam. Ada lagi di situ dia mengutip bahasanya apa? Ingin menggunakan lagi politik identitas si Ridho Utama. Dia mengatakan berdalih moralitas. Loh, emang selain Islam itu agama nggak bermoral? Semua agama itu mengusung moralitas. Jadi tidak perlu mengatakan hanya Islam saja. Dan Anda mengutip-ngutip bawa-bawa nama Nabi juga, masjid. Di era Nabi itu masjid tidak hanya untuk satu etnis atau suatu golongan tertentu. Jadi jangan sekali-sekali Anda mengklaim atas nama Nabi lah, Islam. Nabi tidak beratas nama Islam. Nabi diutus untuk semua manusia. Maka gerak Nabi itu universal, menaungin semua agama apapun. Kenapa? Semua agama juga menganut moralitas, mengajak kepada kebenaran. Jadi salah sekali kalau andaikan masjid itu digunakan untuk politik identitas. Di situ sepertinya Amin Rais ini mewakili Islam. Padahal kalau saya lihat Amin Rais jauh dari Islamnya lah. Ini orang hanya haus kekuasaan. Nggak berhenti dia, sudah di masa tuanya, harusnya dia itu lebih baik, tapi dia masih ambisi kekuasaannya. Dan saya pastikan lah, Amin Rais nggak akan jadi apa-apa sampai dia mati. Dan partai ini tidak akan menjadi partai yang besar. Ini bagi saya partai virus lah dalam negara, yang terus mau menggoncang-ganjing negeri ini. Di situ Amin Rais mengatakan tidak akan memilih pemimpin yang menggendong bayi atau apapun, menyerang Jokowi lah. Masa mau melihat Jokowi itunya aja, Pak? Jangan dong, Pak. Itu hanya selingan Jokowi di waktu longgarnya. Dia masih menyempatkan diri di malam hari menengok rakyatnya, ingin mendekat ke rakyatnya, ingin melihat kelutannya. Tapi di balik itu Jokowi sudah punya kerja besar, membangun negeri ini, dan semua negara tahu, semua dunia mengakui. Kemarin aja dari Nas Daily itu, YouTuber itu sampai mengangkat di Indonesia ini kaya nikel. Dan itu di era Jokowi dibuka. Mungkin kalau nggak ada Jokowi, ini nikel seperti pemerintahan yang dulu dijual pasir tanah aja, dan rakyat nggak tahu. Di era Jokowi, ini dunia melihat. Nikel itu kemarin Dinas bilang Indonesia akan jadi negara kaya. Ada 25% lebih nikel di Indonesia. Kalau di negara Arab itu bisa punya, Arab Saudi itu mewakili minyak dunia 10%, bisa negara tumpah duit. Ini negeri ini ke depan jadi kaya raya. Itu baru nikel, belum boksit, belum batu bara, semuanya. Ini semua terangkat jadi besar karena Jokowi. Jadi Anda ini sok bijak kadang mau menjaga SDA dari mana? Mana Pak? Dulu waktu di era SBY Anda diam aja. Mungkin Anda dapat komisinya.
Ini kan Anda singit sama Jokowi ya Pak, karena Jokowi nggak menganggap Anda penting, dan emang Anda nggak penting. Anda ini cuma hanya benalu di negeri ini, terus kasakusuk. Kenapa? Betul perkataan Gus Dur, Anda akan jadi politik gelandangan lah sampai mati. Dari PAN aja Anda sudah diusir, Anda pendiri PAN, tapi orang PAN sendiri sudah mengusir Anda. Masih nggak puas Anda. Di akhir umur Anda membuat partai umat lagi, mau bawa-bawa agama lagi. Sepertinya Anda ini mewakili umat. Enggak Bapak, sadar diri. Tentang SDA tadi Anda kritik Jokowi menjual Indonesia. Di mana Pak Jokowi Pak? Bapak itu yang jujur Pak. Jangan sampai nanti Bapak mati itu susah matinya Pak. Justru Jokowi menjaga sumber daya alam Indonesia Pak. Dulu sempat Anda katakan menunggu nyalinya Jokowi. Berani Pak nggak ngambil Freeport? Ternyata cuma Jokowi yang berani ngambil Freeport. Anda nggak jujur. Kenapa Anda berat memuji Jokowi? Hah? Anda dengki Pak. Anda ini busuk. Cuma bertopeng agama. Yang dulu Anda pernah jadi ketua Muhammadiyah, Anda mau embel-embel dikit-dikit agama, dikit-dikit bahasa Arab. Dulu Anda bersetubuh dengan Rizik Syihab. Saya dengar juga Anda selek. Jadi sampai Anda pulang dari Mekah apa umroh mengatakan saya mimpi malaikat. Ini kan dijual sama Anda. Masa Anda mimpi malaikat? Malaikat jijik Pak sama Anda. Oh manusia aja semua jijik oh. Jadi sampai Anda kok berani bawa malaikat? Anda sudah gelap Pak. Demi ambisi dunia Anda bawa malaikat, Anda mau ngelabui. Kok gitu-gitu amat Pak. Agama Anda kok begitu busuk Pak. Jadi cukuplah serangan Anda terhadap Jokowi. Dan Anda bilang politik identitas. Di mana Pak politik identitasnya? Dan satu lagi nih saya lihat ada dari Rizik Syihab ini yang nggak ada habis-habisnya juga. Ke depan siapa mesti kita pilih nih dalam pilkada, dalam pilpres. Jadi calon pemimpin yang model bagaimana? Maka singkat kita punya amanat, pilih orang baik yang ingin menegakkan kebaikan. Dia tidak pendusta, tidak mengingkar janji, dia tidak penipu, dia bukan pengkhianat, dia bukan pembohong, dia bukan orang yang jahat, dia tidak memusuhi Islam, bahkan dia orang Islam yang taat, menjalankan Islam. Pilih, jangan ragu. Tapi kalau kita lihat calon pemimpinnya siapapun dia, mau dia calon presiden, mau dia calon kepala daerah, mau dia calon anggota dewan, kita lihat, oh dia suka film porno, ya jangan dipilih. Oh dia suka korupsi, ya jangan dipilih. Oh partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama, jangan dipilih. Partai yang manapun tenggelamkan. Lalu partai-partai tersebut merugikan Islam dan umatnya. Begitu memperjuangkan agama, apa disebut? Politik identitas. Sekarang ini yang dimaksud politik identitas itu politik Islam. Hati-hati ya Pak. Mereka pura-pura aja politik identitas, politik yang membawa identitas agama atau suku atau ini. Enggak. Yang dia maksud politik identitas adalah gerakan Islam. Gerakan Islam yang dianggap politik identitas semua. Kita ini dikerdilkan, kita ini dikucilkan, kita ini dijelek-jelekkan oleh mereka saudara. Padahal politik identitas itu dulu justru dimainkan oleh para pejuang kita. Dia yang membonjol berjuang. Pakai politik identitas. Dia pakai syariat Islam. Saudara, pakaiannya juga pakaian seorang ulama, dia lawan Belanda, itu politik identitas. Begitu juga Pangeran Diponegoro pada saat melawan Belanda, itu juga politik identitas. Nah, Pangeran Diponegoro kita lihat tuh, pakai jubah, pakai imamah, dia ulama. Nah, dia pakai baju ulamanya, saudara, berarti politik identitas. Saudara, saya apa nggak pakai politik identitas ya kok? Mau partai-partai yang mengaku sebagai demokrat, nasionalis, semuanya pakai identitas. Identitas demokrasi, identitas kebangsaan, itu namanya identitas ya Pak. Jangan Islam saja yang dituduh politik identitas. Kira-kira jelas ya? Jadi umat Islam jangan lepaskan identitas. Identitas kita Islam. Kita berkata, ya. Beginilah orang yang bertopeng agama terus. Ingin mau apa? Mau menjadikan kuda politik agamanya hanya untuk ambisinya aja nih Rizik. Merasa apa? Islam ini, Tuhan itu hanya kasih pencerahan kepada Rizik dan Amin Rais nih, dua orang duet ini. Selainnya nggak tahu Tuhan, NU nggak tahu Tuhan. Oh seperti Anda bicara Anda mewakili Islam, Anda menyindir katanya nonton film porno, emang Anda bersih dari aib dosa? Anda mau merasa menjadi pemimpin agama, tapi Anda nggak luput, semua yang Anda omongin itu apa? Ada pada diri Anda semuanya. Anda bilang pemerintah pembohong, Anda pembohong besar. Justru Anda lebih berbahaya. Anda memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan Anda. Saya tahu Anda ingin mendukung Anies. Mungkin Anda sudah dapat harapan dari Anies. Nanti kalau gede jadi presiden, Anda akan dapat fasilitas dunia. Inilah yang dikatakan seorang pelacur itu yang menjual dirinya masih terhormat di sisi Allah. Ketimbang seorang ulama yang menjual agamanya demi dunia. Inilah Anda. Anda pelintir lagi itu politik identitas. Boleh menggunakan politik identitas.
Dari mana datangnya itu politik identitas, Pak? Anda nggak layak menjadi label Islam. Emang sudah dapat wahyu? Anda representasi Tuhan mewakili Islam. Dan politik identitas ini hanya digunakan apa? Untuk kejahatan. Anda mengatakan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, itu bukan politik identitas, Pak Rizik. Anda ini kalau nggak tahu, jangan sok tahu. Kalau Anda cuma Islam, Anda cuma bermodal sorban dan kowar-kowar, jangan sok Islami, tawaduk dikit lah. Itu yang Anda kutip Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Itu bukan politik identitas, itu identitas politik. Kalau politik identitas itu Anda pelintir merasa pribadi Anda itu yang menghakimi kebenaran. Dan itu saya kutip dari perkataan Mahfud MD. Ya, politik identitas itu enggak boleh, tapi kalau identitas politik boleh. Nah, ini kadang-kala orang bolak-balik nih. Identitas politik enggak apa-apa. Ini Partai Persatuan Pembangunan, identitas politiknya Islam, enggak apa-apa. Tapi dia tidak boleh melakukan politik identitas. Ini Partai Katolik, politik identitas politiknya memperjuangkan kepentingan orang-orang Katolik, enggak apa-apa. Boleh. Sebagai identitas politik. Tapi politik identitas enggak boleh. Politik identitas itu satu, mengatakan identitas dirinya itu harus berkuasa dan orang lain harus disingkirkan karena mengganggu. Harus didiskriminasi. Itu namanya politik identitas. Kalau saya katakan, itu saya mau milih partai ini dong karena sama dengan saya tuh identitas agamanya, enggak apa-apa juga. Kenapa memang? Tetapi lalu mendiskriminasi. Apalagi sekarang lalu dimunculkan kalau mau menang, ayo umat Islam pilih saya. Hai yang tidak Islam, nasionalis jangan pilih itu politik identitas. Kita milih yang terbaik sesudah terpilih bersatu, itulah arti membangun demokrasi dan pemilu yang sehat dan bermartabat bagi bangsa ini. Karena sebenarnya dasar-dasar ideologisnya itu sudah selesai. Tidak usah lagi diganggu dengan politik identitas. Mahfud MD itu mengatakan jelas sekali itu. Jadi jangan Anda printer itu Imam Bonjol, Pangeran itu politik identitas, itu salah. Bung Tomo itu takbir itu bukan politik identitas, tapi identitas politik. Dan bisa aja yang lainnya ada identitas kaum Kristen, nggak ada masalah. Tapi kalau politik identitas menganggap apa? Seperti Anda ini merasa Islam itu yang paling benar Anda. Selain yang dituduh Anda itu sesat. Ini Anda politik identitas. Tidak ada jejak Nabi dengan politik identitas. Nabi diutus untuk semua manusia. Berarti apa? Nabi tidak pernah menggunakan politik identitas. Identitas Nabi itu apa? Kebenaran dan keadilan. Bukan merek agama. Yang tadi mengatakan dari PAN itu mengatakan ada yang memisahkan negara dengan agama. Loh, saya tanya kepada Anda. Emang pernah Nabi membuat mendirikan negara agama? Enggak. Jelas Nabi memisahkan antara agama dan negara. Kenapa dipisahkan? Karena agama itu enggak satu. Banyak agama-agama. Kitab Tuhan aja ada 3. Ada Taurat, ada Injil, dan ada Al-Quran. Dan ini abadi sampai yaumil kiamat. Sampai kiamat. Kalau pakai politik identitas agama, terus mau pakai merek apa? Kan nama agama ini kan cuma ciptaan manusia. Pengikutnya Musa melebar dirinya Yahudi. Pengikut Yesus melebar dirinya Kristen. Pengikut Muhammad melebar dirinya Islam. Jelas sekali dalam Al-Quran. Allah tidak hendak menjadikan satu umat. Buktinya dengan Allah apa? Melegalkan 3 kitab. Di antara para rasul ini tidak menggunakan merek. Dan Islam dalam Al-Quran yang sudah berapa kali saya jelaskan, itu bukan menunjuk agama tertentu atau golongan tertentu. Makna Islam dalam Al-Quran itu apa? Berserah diri atau ketundukan. Ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Islam itu adalah ketundukan. Barang siapa yang mendekat kepada kebenaran dan menjauhi kebatilan, berarti Islam. Jadi Islam di sini bukan golongan. Itu. Jika Nabi menggunakan politik identitas, Pak Rizik, berarti secara nggak langsung Tuhan juga berpolitik identitas. Jadi Tuhan juga sektarian. Kenapa begitu? Karena Nabi itu, para Rasul itu manifestasi Tuhan di alam materi. Jadi Musa itu Tuhan di alam materi untuk umat Yahudi. Yesus Tuhan di alam materi untuk umat Kristen. Muhammad Tuhan di alam materi untuk umat Islam. Kenapa dalam Al-Quran? Atiullah wa atiur Rasul. Jadi apa? Ketaatan kepada Allah dan ketaatan terhadap para Rasul itu tidak ada jarak lagi. Jadi apa? Kehendak Rasul ini
Musa, Yesus itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau Anda katakan Nabi itu politik identitas, berarti Tuhan juga politik identitas. Itu tidak mungkin. Ini akibatnya orang itu beragama tidak memahami Tuhan yang dia pahami. Asal jeplak aja, asal fanatik sempit aja. Nah, inilah lahirlah figur-figur yang saya pahami apa? Kecintaan terhadap agama tidak akan tumbuh manakala tidak memiliki pemahaman utuh dan benar. Pemahaman yang dangkal, cenderung asal-asalan, apalagi diiringi sikap fanatis sempit, tentu hanya akan melahirkan hasil sebaliknya. Kebrutalan dalam pikir dan tindak berjubahkan pembelaan. Ini FPI. Brutal dan tindak, tapi berlagak ingin membela Islam, front Islam, padahal perilakunya tuh semua non-Islam. Brutal kok bilang Islam, gebukin orang kok ngaku membela Islam, itu nggak ada. Ada lagi berjubahkan keulamaan. Lah ini, saya lihat tuh ulama-ulama dosa, ilmu saya licik aja, kepicikan aja. Tapi bergaya-gaya ulama, sorban sepertinya gampang, itu novel Pak Mu'min. Ini semua kelompok-kelompok picik aja. Merasa dirinya melebeli ulama. Habib. Loh, Habib ulama itu bukan jaminan. Menjadi Habib atau menjadi ulama itu gampang. Yang susah menjadi manusia. Sementara ini banyak orang berebel ulama, ustadz, tapi dia belum pernah menjadi manusia. Inilah gerombolan-gerombolan Islam serampangan nih yang dikuar-kuaran oleh 212. Ada lagi penghancuran terhadap agama, berjubah kecintaan terhadap agama. Ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib, jika Anda ingin menghancurkan sebuah agama, maka giringlah orang-orang bodoh dalam membela agama. Dan ini sudah terbukti. Gimana tuh lihat gerombolan 212? Mereka hanya didukung oleh masa-masa orang-orang bodoh. Mereka teriak kafir, dia menghancurkan. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang di atas seperti gerombolnya Rizik, Haikal Hasan semua. Ini hancur agama ini. Lah inilah mau mereka sekarang mau pakai simbol-simbol politik identitas lagi. Si Amin Rais dan Rizik. Ini sama-sama bagi saya merusak citra Islam. Tidak salah perkataan Nabi. Bahwasanya Nabi pernah berkata, Islam akan dirusak oleh umat Islam sendiri. Dan tentunya gerbongnya orang-orang yang berjubah agama. Ya seperti Amin Rais bertopeng agama, Rizik mau berlagak berjubah Habib. Ini gerakannya semua serampangan. Bayangkan itu perkataan Rizik. Boleh politik identitas. Loh, yang hanya bisa menggunakan label atas nama Islam itu, kalau di Al-Quran hanyalah Rasulullah. Jadi yang bisa mengatakan Islam yang sebenarnya itu hanya yang pemilik otoritas langit. Betul, kitab suci itu diturunkan Tuhan. Tapi kalau ditafsirkan oleh orang yang bukan memiliki otoritas, para rasul, berarti itu agama sudah berubah menjadi agama manusia, bukan agama Tuhan. Jadi jangan sok sekali-sekali saya minta kepada semuanya, mau agama apapun. Jangan suka merasa Anda mengklaim mewakili kebenaran Tuhan, itu tidak ada. Dan inilah juga saya bilang, saya cuma mau ngasih tahu nasihat Rizik aja. Anda tuh jangan merasa sebagai representasi Tuhan. Terus Anda merasa terus Anda ini ceramah Rizik, pendapat Anda ini untuk semua manusia. Terus kalau orang nggak ikut Anda nanti dibilang sama pengikutnya kafir. Anda yang kafir. Kok Anda sudah mengklaim kesempurnaan? Tidak ada yang punya hak. Mau saya bingung waktu Anda mendirikan front pembela Islam. Anda dapat izin dari siapa menggunakan atas nama Islam? Islam Anda itu juga belum tentu benar. Dan saya yakin tidak benar. Tidak ada satupun orang di dunia ini bisa mengklaim Islamnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan agama Tuhan. Tidak ada. Makanya terpecah. Banyak aliran. Jadi merek-merek agama ini sebetulnya produk manusia, bukan produk Tuhan. Yahudi, Kristen, Islam, Sunni, Syiah, Kristen, Protestan. Jadi sekelompok tertentu meyakini ini suatu kebenaran. Akhirnya melahirkan Ada Protestan, ada Katolik, ada Sunni, ada Syiah. Ini semua persepsi manusia. Jadi tidak usah merasa Rizik membela Islam. Anda justru merusak Islam. Yang tadi itu saya bilang, membela Islam tapi dengan cara brutal. Ini kan jahiliyah. Hanya ingin mencari manfaat aja. Jadi itu saya bilang, politik identitas itu haram. Karena tidak pernah dilakukan oleh para rasul. Tidak pernah Nabi mengklaim dirinya hanya untuk umat Islam. Tidak pernah Yesus mengatakan dirinya hanya untuk umat Kristen. Tidak hanya Musa atau umat Yahudi, tapi untuk semuanya.
Kalau untuk semua apa? Berarti nggak pakai embel-embel. Hanya satu, dia apa? Kembali kepada Tuhan. Jadi apapun orang yang melakukan kebenaran, ya itulah politik Tuhan. Kebenaran. Tapi nggak usah mengklaim Anda Rizik mau berbicara merasa diri Anda tuh rujukan Islam. Terus Anda ingin mengatakan apa? Besok dukung Anies. Anies itu jauh dari Islam. Anies itu bagi saya apa? Pemimpin yang nggak layak. Kenapa? Menipu atas nama Tuhan. Dia jadi gubernur sudah memperalat agama. Dia menjegal Ahok menggunakan agama. Ini kejahatan terbesar. Jadi Anies tuh mau dibungkus kayak apapun, mau model kayak Arab, mau disorbanin. Dia sudah pengkhianat Islam bagi saya. Karena saya nggak tolerir waktu dia menjegal Ahok, memanfaatkan ayat untuk kepentingan dirinya. Sementara dirinya tidak pantas diasih embel-embel Islam. Kenapa saya bilang? Karena masih jauh dari nilai keislaman. Berapa banyak kinerjanya hancur. Janjinya bohong. Kok bisa Rizik mengatakan Jokowi bohong? Amin Rais juga mengatakan ini. Jokowi cuma bisa gendong bayi. Inilah orang sudah buta hati. Saya bilang tadi, orang jahat atau licik tidak akan bisa memandang baik kepada Jokowi. Karena apa? Karena dia tidak melihat siapapun kecuali dengan menggunakan parameter dirinya. Jadi mau dikasih apapun Rizik, dijelaskan mungkin andaikan ini hari ada Nabi mengatakan Jokowi itu barang baik, tetap di mata Amin Rais dan Rizik itu apa? Jokowi itu penjahat. Segitu busuknya Anda Pak Amin Rais terhadap Jokowi. Harusnya Anda sembah itu Jokowi. Karena apa? Dia bisa mengabulkan keinginan Anda, bisa mengambil Freeport. Tapi karena Anda dengki ya Amin Rais, Anda makin tua makin busuk. Ini saya bukan kurang ajar. Udah sering kali Anda begini, Anda terus mengganggu negeri ini. Anda raus kekuasaan. Anda sok mengklaim atas nama Islam, politik identitas. Anda belum Islam, begitu juga Ridho yang bicara situ. Jauh dari umat Islam. Gak malu Amin Rais sama almarhum Syafi'i Ma'arif. Gak malu Anda dengan kiai-kiai NU. Gak rakus kayak Anda. Anda ini makin tua saya perhatikan. Betul kata Ali bin Abi Thalib. Kalau Anda mau lihat orang itu bagaimana awalnya, lihat akhirnya. Kalau orang itu akhirnya busuk, berarti awalnya juga busuk. Mau dibungkus ke apapun, akan keluar tuh bau busuknya. Nah ini Anda mendekatin ajal umur, Anda busuk. Anda mau berlagak sebagai tokoh reformasi, belum tentu. Anda tidak berbuat apa-apa, cuma Anda memanfaatkan dulu mahasiswa, Anda cuma bisa ngoceh aja. Yang reformasi itu bukan Anda, itu gerakan mahasiswa. Jadi Anda tidak usah klaim. Justru saya khawatir nanti apa? Pak Amin Rais ini apa? Kalau mati apa? Akan dapat predikat baru. Pengkhianat reformasi. Pengkhianat NKRI yang cuma bertopeng agama. Saya mintalah kepada Amin Rais. Dan semua orang-orang yang mau tunduk kepada Amin Rais. Begitupun pada Rizik. Anda tinggalkan itu dua orang ini. Supaya Anda selamat. Negeri ini sudah baik dipimpin Jokowi. Hindarin politik identitas. Barang siapa politik identitas, berarti apa? Dia mengkhianati Rasulullah dan Allah. Karena apa? Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Dan jangan suka sok klaim-klaim Islam, Pak. Di dunia ini tidak ada mayoritas. Islam boleh mayoritas di Indonesia, tapi Islam minoritas di Amerika. Begitupun juga Kristen di Amerika. Dia mayoritas, tapi di sini minoritas. Jadi tidak ada di dunia ini mayoritas, semuanya minoritas. Jadi jadilah yang baik-baik. Nggak usah mau berlagak Islam. Itu aja mungkin. Semoga bangsa ini tidak tersesat oleh kesesatan Amin Rais dan Rizik Syihab. Terima kasih. Assalamualaikum.